kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 9. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul di lingkungan dan situasi konsumen. Saya Sefanya Solo dan juga kedua teman saya Dialado dan juga Mayasari. Saya langsung pada materi pertama. Konsumen dibagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Lingkungan sosial adalah semua interaksi sosial yang terjadi antara konsumen dengan orang banyak. Sedangkan lingkungan fisik adalah orang-orang lain yang berada di sekeliling konsumen dan termasuk perilaku dari orang tersebut. Lingkungan dan situasi konsumen dikaji dalam beberapa bagian, antara lain: yang pertama, situasi pembelian; kedua, situasi pemakaian; yang ketiga, situasi konsumen. Yang berikut situasi pembelian. Situasi pembelian adalah lingkungan atau situasi yang dialami atau dihadapi konsumen ketika membeli produk atau jasa. Situasi pembelian akan mempengaruhi pembelian. Misalkan ketika konsumen berada di bandara, ia mungkin akan bersedia membayar sekalian coke berapa saja harganya ketika haus. Situasi pembelian yang paling mudah dilihat adalah suasana atau situasi toko eceran, swalayan, supermarket, dan lain-lain. Selain itu, suasana pembelian bisa juga di restoran, tempat penjualan tiket pesawat, bus, kereta api, bank, dan lain-lain. Namun untuk lebih memudahkan analisis situasi pembelian, digunakan situasi dalam sebuah toko eceran yang memiliki karakteristik situasi konsumen, seperti lingkungan fisik, lingkungan sosial, waktu, alasan pembelian, dan suasana hati. Lingkungan fisik toko eceran. Lingkungan fisik dari sebuah toko eceran bisa berbentuk lingkungan informasi dan lingkungan toko. Lingkungan informasi dari sebuah toko menggambarkan semua data atau informasi produk yang tersedia bagi konsumen. Informasi produk sangatlah penting karena dibutuhkan oleh konsumen untuk mengambil keputusan pembelian. Lingkungan toko. Beberapa karakteristik lingkungan toko yang perlu diperhatikan. Yang pertama, lokasi toko. Yang kedua, layout atau penempatan barang. Yang ketiga, musik. Yang keempat, display barang atau warna dan produk yang tersedia di tempat penjualan. Yang kelima, kesesakan. Yang berikut lingkungan sosial toko. Lingkungan sosial toko adalah interaksi konsumen dengan konsumen lainnya dan interaksi konsumen dengan tenaga penjual. Para staf toko mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi konsumen. Mereka yang bekerja baik dalam melayani konsumen dengan profesional, ramah, akrab, tampil dengan menarik, dan mau menolong konsumen akan memberikan citra positif kepada toko. Yang berikut pengaruh waktu. Waktu sebagai sebuah variabel situasi. Contohnya, konsumen yang memiliki waktu sedikit untuk berbelanja mungkin lebih mengandalkan kepada produk yang biasa ia beli dan langsung membelinya. Sedangkan konsumen yang memiliki waktu lebih banyak mungkin akan bersedia mencari informasi baru mengenai produk atau merek. Waktu sebagai sebuah produk. Contohnya, mesin cuci akan menghemat waktu konsumen karena selain ia mencuci pakaian yang kotor, konsumen juga bisa mengerjakan hal lain sambil mencuci pakaian. Berikutnya adalah situasi pemakaian. Situasi pemakaian atau situasi konsumsi yaitu situasi ketika konsumsi terjadi. Misalnya, konsumen yang beragama Islam sering memakai kopiah pada saat sholat di masjid dan mereka jarang menggunakannya pada acara lain. Jadi, situasi pemakaian seringkali mempengaruhi apa yang kita pakai pada konsumen. Yang berikutnya, situasi pemakaian dan strategi pemasaran. Para produsen sering menggunakan konsep situasi pemakaian dalam memasarkan produk-produknya. Produk sering diposisikan sebagai produk untuk digunakan pada situasi pemakaian tertentu. Contoh, pakaian resmi untuk ke pesta, pakaian olahraga, maupun pakaian untuk kerja. Yang ketiga, situasi konsumen. Lingkungan konsumen memiliki dimensi yang luas, karena itu sangatlah sulit untuk mengidentifikasi faktor lingkungan mana yang paling
dan mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Situasi didefinisikan oleh seorang konsumen yang berperilaku di sebuah lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, situasi bagi seorang konsumen mungkin berlangsung sangat singkat. Misalnya membeli koran saat menunggu di lampu lalu lintas selama kurang dari 1 menit. Lingkungan fisik yaitu sarana fisik yang menggambarkan situasi konsumen yang meliputi lokasi, dekorasi, aroma, cahaya, cuaca, dan objek fisik lainnya yang ada di sekeliling konsumen. Lingkungan sosial yaitu kehadiran dan ketidakhadiran orang lain pada situasi tersebut. Berikutnya waktu. Waktu atau saat perilaku muncul, yaitu jam, hari, musim libur, bulan puasa, Natal, dan Tahun Baru. Waktu mungkin diukur secara subjektif berdasarkan situasi konsumen. Misalnya kapan terakhir kali membeli biskuit, kapan terakhir kali akan berbeda antar konsumen. Berikut tujuan. Tujuan yang ingin dicapai pada suatu situasi. Konsumen yang belanja untuk hadiah akan menghadapi situasi berbeda dibandingkan belanja untuk kebutuhan sendiri. Yang berikutnya, suasana hati. Suasana hati atau kondisi jiwa sesaat, misalnya perasaan khawatir, tergesa-gesa, sedih, dan marah, yang dibawa pada Mowen dan Mirror 1998 mengemukakan bahwa situasi konsumen adalah faktor lingkungan sementara yang menyebabkan suatu situasi di mana perilaku konsumen muncul pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Situasi konsumen berlangsung singkat, sedangkan faktor lain seperti kepribadian dan budaya berlangsung lama. Situasi konsumen terdiri atas 3 faktor. Yang pertama, tempat dan waktu di mana perilaku terjadi. Yang kedua, penjelasan mengapa perilaku tersebut terjadi. Dan yang ketiga, pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Berikutnya, perspektif memecahkan masalah. Perspektif adalah pandangan seorang tentang persepsi visual terhadap sebuah objek yang memiliki sifat spasial. Dalam hal ini akan ada beberapa bagian perspektif memecahkan masalah, yaitu diantaranya yang pertama, pemecahan masalah yang diperluas. Pemecahan masalah yang diperluas biasanya dilakukan pada pembelian barang-barang tahan lama dan barang-barang mewah seperti mobil, rumah, pakaian mahal, dan peralatan elektronik. Termasuk di dalamnya adalah keputusan yang dianggap penting seperti berlibur yang mengharuskan membuat pilihan yang tepat. Dalam keadaan seperti ini, konsumen akan melakukan pencarian informasi yang intensif, tetapi proses tidak berhenti sampai di tahap pembelian. Konsumen juga melakukan evaluasi setelah pembelian. Yang berikut, pemecahan masalah yang terbatas. Dalam perspektif ini, konsumen telah memiliki kriteria dasar untuk mengevaluasi kategori produk dan berbagai merek pada kategori tersebut. Tetapi konsumen tidak memiliki preferensi tentang merek tertentu. Di mata konsumen hanya perlu tambahkan informasi untuk bisa membedakan antara berbagai merek. Dalam hal ini, konsumen berperan untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Berikutnya, pemecahan masalah rutin. Konsumen telah memiliki pengalaman terhadap produk yang akan dibelinya. Ia juga telah memiliki standar untuk Berikutnya, rentang pemecahan masalah. Dalam rentang pemecahan masalah terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama, pengenalan kebutuhan. Perubahan situasi, yaitu perubahan situasi mengaktifkan kebutuhan konsumen. Yang kedua, pemilihan produk. Memilih sebuah produk seringkali mengaktifkan kebutuhan yang lain. Seorang konsumen yang membeli sebuah mobil baru, maka dia menyadari perlunya produk lain. Konsumsi produk. Jika buah-buahan yang tersedia di kulkas sudah habis, maka itu akan memicu konsumen untuk membeli lagi buah-buahan untuk kebutuhan konsumsinya. Yang berikut, pencarian informasi. Pencarian informasi mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan di dalam ingatannya. Pencarian internal. Langkah pertama ialah konsumen melakukan kegiatan untuk mengingat kembali semua informasi yang ada di dalam ingatannya. Informasi dicari melalui produk dan merek sehingga terjadi distraksi antara merek dan produk yang sedang dia cari. Baik, saya akan melanjutkan materi. Berikut pencarian eksternal. Pencarian informasi eksternal akan dibedakan ke dalam beberapa dimensi. Yang pertama, besarnya pencarian, yang kedua arah pencarian, yang ketiga urutan pencarian. Berikut tipe perilaku konsumen. Tipe-tipe perilaku konsumen dilihat dari berbagai sisi seperti demografi, sosial, dan ekonomi konsumen. Pertama, berdasarkan usia. Tipe perilaku konsumen berdasarkan demografinya, yaitu dilihat dari usianya. Untuk usia dibagi lagi menjadi beberapa bagian.
Yang pertama sebagai berikut: bayi di bawah 1 tahun, batita bayi di bawah 3 tahun, balita bayi di bawah 5 tahun, anak usia sekolah 6-12 tahun, remaja awal 13-15 tahun, remaja lanjut 16-18 tahun, dewasa awal 19-24 tahun, dewasa lanjut 25-35 tahun, separuh baya 36-50 tahun, tua 51-65 tahun, lanjut usia di atas 65 tahun. Berikut berdasarkan pendidikan dan pekerjaan. Pendidikan dan pekerjaan adalah suatu karakteristik konsumen yang saling berhubungan karena pendidikan menentukan suatu pekerjaan dan pekerjaan akan menentukan di mana seseorang tersebut berada di mata sosial masyarakat. Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi nilai-nilai yang dianutnya, cara berpikir, cara pandang, bahkan persepsi terhadap suatu masalah. Yang berikut berdasarkan lokasi geografik. Lokasi geografik menentukan di mana seorang konsumen tinggal dan mempengaruhi pola konsumsinya. Orang yang tinggal di desa akan memiliki akses terbatas, sedangkan orang yang tinggal di perkotaan akan lebih mudah menjangkau produk-produk. Berikut analisis STP. Yang pertama, segmentasi atau segmentation. Terdiri dari bisnis, yang kedua pengusaha muda, yang ketiga startup. Yang kedua, target. Terdiri dari membutuhkan media promosi berupa digital, membutuhkan branding lebih baik terhadap perusahaan, membutuhkan pembaruan digital aset atau pembuatan digital aset, perusahaan yang ingin beralih ke digital sehingga dapat dikenal oleh khalayak, membutuhkan handle sosial media, membutuhkan analisis data. Yang ketiga, posisi atau positioning. Memposisikan brand naluri sebagai agensi digital yang mengutamakan delivering human and centered design from website development to social media engagement, yang mana di dalamnya memiliki human research yang berkompeten di bidang seperti graphic designer, programmer, media sosial analisis, content development. Yang berikut analisis SWOT. Yang pertama, strength. Kekuatan dari perusahaan naluri adalah karena bergerak di bidang digital jasa, yang dimana saat ini digital adalah media promosi yang gencarnya baik dari sisi grafik, audio, video maupun data analisis. Yang kedua, weakness. Kelemahan dari perusahaan tersebut adalah perusahaan ini masih terhitung muda karena baru sekitar 6 tahun berdiri, dan portofolio yang masih dibilang cukup nampaknya tidak mudah dalam menembus saingan besar di luaran sana. Yang ketiga, opportunities. Peluang yaitu jika dilihat dari naluri adalah perusahaan jasa di bidang digital, maka peluangnya masih sangat besar, terutama di zaman saat ini yang semua hal menggunakan digital. Yang ketiga, threats. Ancaman digital adalah ancaman sementara saat ini. Di masa depan bisa saja digital akan berubah menjadi media yang lebih terbarukan, sehingga media sosial akan mati perlahan, dan agensi yang hanya menguasai tingkat digital akan mati perlahan seperti media ALT dan BTL, yang mana saat ini mulai mengalami penurunan tetapi tidak begitu